Semangat belajar, bertemu kembali dengan saya, Pak Anton. Sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya, terlebih dahulu teman-teman silakan melakukan subscribe dan aktifkan lonceng. Dan subscribe itu adalah gratis. Anak-anak, materi selanjutnya adalah belajar efektif di masa pandemi. Apa ya anak-anak yang dimaksud dengan belajar efektif itu? Belajar efektif adalah yang pertama belajar yang menyenangkan, kedua terjadwal dengan baik, ketiga tidak memakan waktu banyak, keempat hasilnya pasti maksimal. Yang harus diingat anak-anak bahwa belajar kebut semalam itu tidak efektif, mudah diingat tetapi mudah juga dilupakan, sehingga tidak bermanfaat bagi siswa. Anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana gaya belajar Anda selama ini. Coba anak-anak temukan gaya belajarmu. Yang pertama, apakah kamu lebih cepat mengingat yang dilihat daripada yang didengar? Coba kamu renungkan. Yang kedua anak-anak, apakah kamu lebih suka membaca daripada mendengar penjelasan? Coba renungkan kembali. Berikutnya, apakah kamu berbicara dengan cepat? Yang terakhir, apakah kamu tetap dapat belajar walaupun banyak suara atau keributan di luar atau di sekeliling Anda waktu belajar? Gaya belajar auditori atau mendengar. Yang pertama, apakah kamu suka bicara sendiri? Dua, apakah kamu mudah terganggu oleh keributan atau keramaian? Tiga, apakah kamu lebih mudah mengingat apa yang diucapkan daripada yang dilihat? Empat, apakah kamu suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca? Temukan gaya belajarmu, kinestetik. Apakah kamu berbicara lebih lambat, misalkan pelan-pelan? Yang kedua, apakah kamu ketika belajar tidak mudah terganggu dengan situasi ramai? Apakah kamu lebih suka menghafal dengan cara berjalan atau melihat? Apakah kamu suka menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca? Apakah kamu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita? Bagaimana teknik belajar efektif di rumah? Pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. 2. Patuhi jadwal pembelajaran. 3. Merangkum inti pembelajaran. 4. Hubungi guru jika Anda mengalami kesulitan. Dan 5. Belajarlah yang rutin. Jadwal belajar sekolah. Siswa perlu mengikuti pembelajaran daring atau dalam jaringan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari sekolah. Jadwal belajar mandiri. 1. Jadwal yang diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa, misalkan untuk mengerjakan PR, mengulangi pelajaran, dan lain-lain. 2. Kalian harus menentukan waktu atau jadwal yang mirip dengan jadwal sekolah. 3. Dengan menentukan waktu tersebut, maka jadwal belajar kalian di luar jadwal sekolah akan lebih terfokus dan kalian dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Terima kasih anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.